Sudah mas, gak usah ngeles. Aku sudah tahu semuanya. Hana itu driver ojol yang janda itu kan? Kamu pergi pagi-pagi sekali dan pulang larut malam hanya untuk mampir ke rumahnya kan? Pertanyaanku dengan nada menekan suamiku. Dan jawaban suamiku sungguh di luar dugaanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Panti di sebuah kota di Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Wanti. Aku tinggal di sebuah kota besar di Jawa Tengah. Aktivitas keseharianku adalah ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Suamiku bekerja sebagai driver ojek online semenjak di PHK dari kantor tempatnya bekerja. Suamiku di PHK bukan karena melakukan kesalahan, melainkan karena perusahaan tempatnya bekerja mengalami penurunan omset akibat pandemi COVID-19, sehingga terpaksa mengurangi jumlah karyawan termasuk suamiku. Diary, menjadi driver ojek online merupakan alternatif terbaik yang bisa diambil suamiku, karena untuk mencari pekerjaan di perusahaan bukanlah hal yang mudah, apalagi dengan usia yang sudah memasuki kepala 4. Meski pendapatannya tidak tetap, namun aku selalu mensyukuri berapapun pendapatan suamiku hari itu. Mungkin rasa syukur itulah yang menyebabkan hasil kerja suamiku selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Terlebih memasuki akhir pekan, liburan, ataupun pas cuaca hujan, biasanya orderan cukup tinggi. Diary, suamiku biasanya mangkal di depan rumah makan cepat saji bersama komunitas driver ojek online untuk wilayah kota bagian utara. Mereka akan ngumpul dan ngobrol dengan sesama driver ojol sambil menunggu orderan masuk. Tidak hanya kaum Adam, cukup banyak juga driver ojek online dari kaum Hawa. Diary, berbagai latar belakang kehidupan yang menyebabkan kaum Hawa menjadi driver ojek online. Ada yang memang ingin membantu suami untuk menambah pendapatan atau penghasilan, sehingga ada juga sepasang suami istri yang menjadi driver ojol. Ada juga mahasiswi yang ingin membantu meringankan beban orang tuanya untuk membiayai kuliahnya, sehingga tidak perlu malu untuk menjadi driver ojol. Toh ini pekerjaan yang halal.
Dan tidak sedikit driver ojol dari kaum Hawa yang sudah menyandang status janda. Saking intensnya pertemuan kaum Adam dan kaum Hawa dalam sebuah komunitas driver ojol, terkadang bisa merubah sifat seseorang. Inilah yang terjadi pada suamiku. Aku perhatikan beberapa hari terakhir sifat suamiku sepertinya berubah. Tidak seperti biasanya. Sering berangkat pagi-pagi sekali meskipun belum ada orderan masuk. Dan sering pulang larut malam tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Padahal biasanya berangkat ke pangkalan sekitar jam 8 pagi. Kecuali sudah dapat orderan sebelum jam 8 dan akan pulang sebelum maghrib. Kecuali dapat orderan dan dia pun akan mengabari aku kalau akan pulang malam. Diary, aku pun mencoba mencari informasi melalui salah satu temanku yang juga berprofesi sebagai driver ojol. Dan menurut informasi yang aku terima dari kawanku itu, suamiku sedang dekat dengan salah seorang driver ojol perempuan, seorang janda beranak 2. Sebut saja namanya Hana. Dadaku rasanya sesak. Hatiku hancur mendengar berita itu dari kawanku. Aku mencoba cross check pada suamiku saat dia pulang. Mas, kenapa sih sikapmu akhir-akhir ini berubah? Sering pulang malam dan berangkat pagi-pagi sekali. Ada apa, Mas? Tidak biasanya kamu bersikap seperti itu, tanyaku dengan nada menahan marah. Aku nggak berubah, kamu saja yang baperan. Aku bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita, Dek, untuk biaya sekolah anak-anak kita. Makanya sering berangkat pagi-pagi sekali dan pulang larut malam, jawab suamiku ngeles. Terus siapa itu Hana? Tanyaku yang sudah tidak dapat menahan sesak di dadaku. Suamiku terlihat kaget dengan pertanyaanku itu. Dia sedikit gelagapan saat menjawab pertanyaanku. Hana siapa? Aku tidak kenal, jawab suamiku terbata-bata. Sudah, Mas, gak usah ngeles. Aku sudah tahu semuanya. Hana itu driver ojol yang janda itu kan? Kamu pergi pagi-pagi sekali dan pulang larut malam hanya untuk mampir ke rumahnya kan? Pertanyaanku dengan nada menekan suamiku. Dan jawaban suamiku sungguh di luar dugaanku. Iya, Hana itu janda dan aku akan menikahi dia dan menceraikan kamu. Dia lebih cantik darimu dan lebih perhatian padaku dibanding denganmu, Dek. Jawaban suamiku yang membuat duniaku serasa hancur. Diary, singkat cerita, suamiku menceraikan aku dan menikahi janda itu. Suamiku juga sudah tidak mau peduli lagi dengan anak-anak kami. Dia lebih memilih mengurus anak-anak bawaan janda itu daripada anak-anak kandungnya. Aku pun harus mencari nafkah untuk menghidupi kedua anak-anakku. Aku putuskan untuk menjadi TKI di luar negeri. Sementara kedua anakku aku titipkan ke ayah ibuku. Alhamdulillah, meski diasuh kakek dan neneknya, kedua buah hatiku bisa tumbuh dengan baik.
Setiap bulan aku rutin mengirimkan sebagian gajiku ke orang tuaku untuk biaya hidup kedua anakku. Sampai saat ini aku belum berminat untuk menikah lagi. Aku memilih fokus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anakku dan juga membantu orang tuaku. Diary, sementara berita yang aku dengar dari kawanku, mantan suamiku sudah memiliki seorang anak dengan istri barunya itu. Namun kehidupan rumah tangganya sering diwarnai keributan. Menurut kawanku, hampir tiap hari mantan suamiku ribut dengan istrinya. Dan pemicunya karena pendapatan mantan suamiku yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ya, mungkin istrinya tidak mau mensyukuri hasil jerih payah suaminya, sehingga seberapapun penghasilan yang diterima dari suaminya akan dirasa kurang. Itulah sepenggal kisah hidupku. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kisah hidupku ini. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Wanti di Jawa Tengah. Terima kasih buat Mbak Wanti yang sudah bersedia mengirimkan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Wanti atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.